Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Feran Kumansilan akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum pembangunan tentang materi aspek legalitas sistem seleksi penyedia jasa konstruksi termasuk pra dan pasca kualifikasi. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang atau jasa. Kualifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Yang pertama, kita masuk pada prakualifikasi. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut: pemilihan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum, atau pemilihan pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode penunjukan langsung kecuali untuk penanganan darurat. Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia pekerjaan konstruksi. Yang kedua yaitu pasca kualifikasi. Pasca kualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Pasca kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut. Pertama, pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks dan pemilihan langsung. Persyaratan dan pasca kualifikasi atau prakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. Kualifikasi badan usaha pemaketan pekerjaan pada pekerjaan jasa konsultansi di bawah 750 juta termasuk dalam badan usaha kecil dan di atas 750 juta termasuk dalam badan usaha non kecil. Tata cara penetapan persyaratan kualifikasi dan klasifikasi. Dasar hukum yang pertama, bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19, penyedia barang atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha, dan kedua, memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil. Dasar hukum yang kedua, Permen PU nomor 8/PRT/M/2011 yang berhubungan dengan Permen PUPR nomor 19/PRT/M/2014 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi. Ketiga, Permen PU nomor 7/PRT/M/2011 yang terakhir kali diubah dengan Permen PUPR nomor 31/PRT/M/2015 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi telah mengatur mengenai batasan nilai paket pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha kualifikasi, usaha kecil, menengah, dan besar. Penetapan metode penilaian kualifikasi. Cara menilai calon penyedia yaitu dengan kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan. Untuk prakualifikasi, proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Dan untuk pasca kualifikasi, proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Metode evaluasi kualifikasi. Yang pertama, sistem gugur berhubungan dengan pekerjaan barang atau pekerjaan konstruksi, dan kedua, sistem nilai yang berhubungan dengan pekerjaan jasa konsultansi. Penetapan metode penilaian kualifikasi. Yang pertama, metode prakualifikasi, pekerjaan yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas untuk penyedia barang dan pekerjaan konstruksi, pekerjaan yang menggunakan penunjukan langsung kecuali untuk penanganan darurat. Metode ini termasuk pada seleksi umum atau terbatas penyedia jasa konsultasi badan usaha. Yang kedua, metode pasca kualifikasi pada pelelangan umum. Yang pertama, pelelangan sederhana untuk penyedia barang atau jasa. Kedua, pemilihan langsung untuk penyedia pekerjaan konstruksi. Untuk penunjukan langsung pada penanganan darurat, yang pertama, seleksi sederhana jasa konstruksi badan usaha. Yang kedua, pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan.
Tata cara penetapan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi jasa konsultasi. Pertama, penetapan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha untuk nilai paket pekerjaan 0 sampai dengan 2,5 miliar. Tetapkan syarat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha. Yang kedua, penetapan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha untuk nilai paket pekerjaan di atas 2,5 miliar. Tetapkan persyarat klasifikasi dan subklasifikasi serta kualifikasi dan subkualifikasi badan usaha. Ketiga, persyaratan kualifikasi dan subkualifikasi yang sama wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan dalam hal penyedia jasa yang bermitra atau KSO. Keempat, seluruh ketentuan tersebut di atas harus dituangkan dalam dokumen pemilihan atau dokumen kualifikasi. Evaluasi kualifikasi, penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi, evaluasi pra atau pasca kualifikasi. Evaluasi dokumen kualifikasi hanya berdasarkan data isian kualifikasi yang terdiri dari: pertama, evaluasi persyaratan administrasi, kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. Kedua, evaluasi persyaratan teknis kualifikasi dilakukan dengan sistem nilai. Ketiga, pada pelaksanaan prakualifikasi, hasil evaluasi persyaratan teknis sebagai dasar untuk menyusun calon daftar pendek. Apabila mengupload data pada fasilitas unggahan, maka saling melengkapi. Jika berbeda yang berlaku, maka dilakukan klarifikasi. Jika bertentangan yang berlaku yang diupload. Penetapan hasil prakualifikasi. Ketentuan tentang penetapan hasil prakualifikasi. Yang pertama, jumlah minimum peserta yang lulus prakualifikasi dan jumlah maksimum peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah sebagai berikut. Untuk metode pemilihan pelelangan umum, minimum 3 peserta dan maksimum tak terbatas. Untuk metode pemilihan pelelangan terbatas, minimum 3 peserta, maksimum tak terbatas. Metode pemilihan seleksi umum, minimum 3 peserta, maksimum 5 peserta. Metode pemilihan seleksi sederhana, minimum 3 peserta dan maksimum 5 peserta. Yang kedua, bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan proses ulang dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan. Ketiga, bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang ditetapkan masuk dalam daftar pendek adalah sesuai urutan peringkat penilaian kualifikasi. Pengumuman hasil prakualifikasi. Hal-hal yang harus disampaikan pada pengumuman hasil prakualifikasi, yaitu nama peserta prakualifikasi, nilai hasil evaluasi termasuk yang tidak lulus, keterangan hal yang menjadikan gugur, masa sanggah hasil prakualifikasi jika tidak ada. Undangan atau pengumuman dan pengambilan dokumen pemilihan. Undangan merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia barang atau jasa pada pelelangan atau seleksi dengan prakualifikasi. Pengumuman merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia barang atau jasa pada pelelangan atau seleksi dengan pasca kualifikasi. Penetapan dan pengumuman. Penetapan hasil pemilihan. Untuk ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan, yang pertama, Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk pengadaan barang dengan nilai pekerjaan sampai dengan 100 miliar, pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan sampai dengan 100 miliar, jasa lainnya dengan nilai pekerjaan sampai dengan 100 miliar, jasa konsultasi dengan nilai pekerjaan sampai dengan 10 miliar. Yang kedua, untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan di atas, penetapan pemenang hasil pemilihan dilakukan oleh pengguna anggaran setelah mendapat usulan dari Pokja ULP. Ketiga, penetapan pemenang dilakukan berdasarkan berita acara hasil pemilihan. Keempat, penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu penyedia barang atau jasa bila diperlukan. Demikian presentasi dari saya, diucapkan banyak terima kasih.